Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Desi Anggraini, calon guru penggerak angkatan keempat dari kota Palembang. Di sini saya akan merefleksikan diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjadiningrat, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti haknya pada para priayi. Beliau merupakan Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Karena jasa-jasa beliau di dalam dunia pendidikan, maka ditetapkan hari lahirnya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Adapun semboyan Ki Hajar Dewantara yang masih kita pakai sampai dengan saat ini adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tut Wuri Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemayamnya segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan tujuan dari pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat di sini menurut Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, dan kodrat zaman yang berkaitan dengan isi dan irama. Cara mewujudkannya hendaklah selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan azas-azas yang tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Untuk mewujudkan itu, maka anak-anak haruslah memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah perpaduan antara gerak, pikiran, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa sehingga menciptakan karya. Untuk dapat membentuk budi pekerti yang baik, keluarga menjadi tempat utama dan paling baik melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Untuk menggambarkan analogi filsafat Ki Hajar Dewantara, saya sangat bersependapat dengan Bapak Dr. Iwan Syahril. Beliau mengibaratkan sebagai tata surya, di mana planet-planet diibaratkan sebagai perbedaan kebudayaan pendidikan. Sedangkan sebagai sumbunya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Semua berjalan sesuai dengan aturan dan saling melengkapi. Begitu juga dengan peserta didik. Dapat diibaratkan sebagai planet-planet yang memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang besar, ada yang berputar dengan cepat, ada yang memiliki cincin, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi dengan berbagai perbedaan inilah yang membuat peserta didik menjadi unik. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan hanya dapat menuntut kodrat anak agar memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Beliau mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Apabila kita menanam jagung, walaupun tidak menggunakan bibit unggul, tetapi kita merawat tanaman tersebut dengan baik, menyiraminya, memberi pupuk, dan membuang hamanya, maka tanaman jagung tersebut akan berbuah dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menggunakan bibit unggul, namun bila tanaman tersebut tidak disiram, tidak diberi pupuk, tidak dibuang hamanya, maka jangan harap tanaman jagung tersebut akan berbuah dengan baik. Yang dapat dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah kita sebagai pendidik haruslah berkolaborasi dengan peserta didik, berjalan bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita pendidikan. Untuk dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas, maka kita sebagai pengajar harus dapat menjadi fasilitator yang baik, yang dapat mengarahkan peserta didik berpikir kritis, yang kreatif, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak dan mewujudkan merdeka belajar bagi mereka. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di sekolah adalah selalu berusaha berpihak kepada peserta didik, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak, serta melakukan pendekatan individu bagi siswa yang mengalami kesulitan. Demikianlah refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.